Jadi wong musape ketok. Bisa diketok. Ketokne wong musape iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب wala taqulu amalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
yang kami muliakan wabil khusus Kiai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ beserta rombongan, yang terhormat Wakil Bupati Parigi Motong Bapak Badrun KSE, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Motong, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong Bapak Muhammad Solikin dan Bapak Sugeng Heri Susanto SE, yang kami hormati Ketua Kosgoro Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Muhammad Irwan SLS MSI, yang kami hormati Camat Nepal, yang kami hormati Camat Poli, yang kami hormati Camat Palasa, yang kami hormati Camat Ongka Mario, yang kami hormati dan Radil 13.010 yang kami hormati Kapolsek Koni, yang kami hormati Ketua RT Kecamatan Lepano, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Lepano, yang kami hormati Dia Kecamatan Lepano, Kecamatan Koni dan Kecamatan Ongka Mario, yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Lepano, yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Ongka Mario, yang kami hormati Ketua BPD Kecamatan Lepano, yang kami hormati Ketua PKK Kecamatan Lepano, yang kami hormati Ketua Muslimat Cabang Kabupaten Parigi Motong, yang kami hormati pengurus LBI dan anggota, yang kami hormati pengurus Aisyah Desa Kota Raya, yang kami hormati panitia pelaksana kegiatan santunan anak yatim dan yatim piatu, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada kegiatan hari ini, Sabtu tanggal 9 September 2023, pada acara Tablik Akbar dalam rangka santunan anak yatim dan yatim piatu yang dirangkaikan dengan peringatan HUT Desa Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan alam, Allah dan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga dalam salawat kita akan mendapatkan syafaat beliau yang akan dipandu oleh Ibu Sulastri SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin yang kami muliakan,
merupakan mukjizat terbesar yang dilakukan oleh saudari Fatimah Zahra dan Sari Tilawah Umi Nur Aisyah. Kepadanya kami persilakan. أرأيت الذي يكذب
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah dengan baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yang lalai terhadap sholatnya,
Sadaqallahul kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah dibacakan tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan bagi kami yang mendengarkan. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, bersolawat dapat mendatangkan keberkahan serta memberikan kebaikan pada suatu majelis, dan penghuninya tidak akan mendapat kerugian pada hari kiamat. Oleh karena itu, selanjutnya marilah kita bersolawat bersama yang akan dipandu oleh tim Hadroh Nurul Jannah. Kepada tim Hadroh dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berkenan, kami mohon untuk berbismillah dan lanjutkan doa. Allahumma shalli Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan
Dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini, marilah kita aminkan bersama doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Aam Abu Bakar. Kepada Ustadz dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ruhani wa malaikatihi wal muqarrabin wa malaikatihi wa salila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa qarabatina wa ustadina wa masyaihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat majlis sayyidil lailal fatihah. Iya karena berdoa mustaqim siratal mustaqim siratal mustaqim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa abdina sayyidina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa salatu rasulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa anil sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awal awalin, ya akhir akhirin, ya dzal jalali, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah wal istiqamah wal istiqamah wal istiqamah wa husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hdina wahdina si jami'a wa jalana sababa liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa bina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahim, yang maha memelihara, yang maha menata. Tataplah kami ya Allah dengan kasih sayang ya Allah. Peliharalah kami ya Allah, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bimbinglah kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, kami hadir di sini ya Allah, mengadakan acara ini, mengucapkan syukur kepadamu ya Allah, yang telah kau firmankan pada ayyi ala rabbikuma tukadziban. Desa kami ya Allah adalah desa yang terpencil, jauh dari jangkauan, namun kau memberikan anugerah kepada kami ya Allah, sehingga banyak tamu-tamu kami didatangkan dari ibu kota untuk memberikan keberkahan di tempat ini. Begitu juga ya Allah
kami hadirkan dari kota seorang bayi untuk menyampaikan kesalahannya, menyampaikan tausiahnya. Kiranya bukakan hati-hati kami agar apa yang disampaikan nanti ya Allah terbuka dan kami bisa menerimanya ya Allah. Ya Allah, berkahilah desa kami sebagaimana telah Engkau berkahi daripada desa Madinatul Munawwarah di zaman Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah lelaki ini ya Allah sebagaimana Kau telah jadikan para lelaki sahabat. Jadikanlah wanita-wanita kami ya Allah sebagaimana Kau telah jadikan para wanita-wanita sahabat. Jadikanlah anak-anak kami sebagaimana Engkau telah jadikan anak-anaknya para sahabat. Mereka telah menjadi dai-dai ya Allah, menjadi hafiz-hafizah ya Allah, dan jadikanlah anak keturunan kami selalu ada di depan memimpin keimanan ya Allah, dan selamatkanlah kami ya Allah di dunia sampai di akhirat ya Allah. Jadikanlah keturunan kami nanti di akhirat menolong kami karena kami banyak orang-orang yang berdosa ya Allah. Kiranya menjadikan anak-anak kami hafiz-hafizah, dai-dai, alim-alim ya Allah ya Rahman. Berkahilah desa ini ya Allah. Selanjutnya kami telah membuat daripada program desa kami adalah desa religius. Hidupkanlah di musola-musolanya di rumah-rumah kami ya Allah. Taklimah taklum, zikir wal ibadah dan dicantan terutama hidayah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Di tempat ini kami memohon kiranya kebersamaan kami ini mendoa kepadamu ya Allah, kiranya sekali lagi jadikanlah, turunkanlah keberkahan dari langit dan keluarkanlah keberkahan dari bumi ya Allah. Apabila rezeki ini menjadi keberkahan Allah, jadikan rezeki yang berkah bisa untuk kami bekal ibadah sampai di yaumil kiamah nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami tidak pandai berdoa ya Allah, kami tidak pandai menyusun kata-kata. Apa yang diminta oleh Rasul-Mu itulah yang kami minta. Apa yang ditolak oleh Rasul-Mu itulah yang kami tolak. Jangan Kau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu memikulnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Adana Allah pada waridin wa bihi taqal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan panitia penyelenggara kegiatan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Bapak Andri Ismunanto. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ, yang terhormat Wakil Bupati Parigi Motong Bapak Badut Gai SD, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong Bapak Muhammad Solikin, Bapak Sugeng Heri Susanto SD, Bapak Yusuf SD, Bapak Suyadi, yang kami hormati Ketua
Kosgoro, Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Irwan, Esos MSI. Kami mohon berdiri, Pak. Yang kami hormati, Camat Kepangan, Camat Tomini, Camat Palasa, dan Camat Ongkamalimo. Yang kami hormati, dan Ramil 1306 Tomini. Yang kami hormati, Kapolsek Tomini. Yang kami hormati, Ketua MUI Kecamatan Lepangan. Yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Lepangan. Yang kami hormati, Wia Kecamatan Lepangan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Ongkamalimo, dan Kecamatan Palasa. Yang kami hormati, Kepala Desa se-Kecamatan Lepangan dan Kepala Desa se-Kecamatan Ongkamalimo. Yang kami hormati, BPD beserta anggota se-Kecamatan Lepangan. Yang kami hormati, PKK beserta anggota se-Kecamatan Lepangan. Yang kami hormati, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati, pengurus LDI dan anggotanya. Yang kami hormati, pengurus Asia Desa Kota Raya. Yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, langsung kepada para tamu undangan semuanya yang dirahmati Allah. Dan teristimewa kepada adik-adik kami, adik-adik anak yatim dan yatim piatu yang selalu kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini guna untuk menyantuni anak yatim dan yatim piatu yang ada di Desa Kayu Agung. Selawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah telah kita semua diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu beserta tamu undangan yang kami hormati, kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan menghadiri undangan kami dalam rangka menyantuni anak yatim dan yatim piatu yang ada di Desa Kayu Agung. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya warga masyarakat Desa Kayu Agung yang sudah ikut serta dalam pemikiran, pendanaan ataupun tenaga demi suksesnya kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan pada hari ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami juga tidak lupa mengucapkan maaf apabila dalam penulisan undangan tidak sesuai dengan nama ataupun gelar Bapak dan Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, apabila dalam penyambutan kami ataupun hidangan yang kami suguhkan dan tempat yang kami sediakan kurang berkenan di hati para bapak dan ibu semuanya, sekali lagi kami selaku panitia penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya kami akan membacakan donatur santunan anak yatim dan piatu Kayu Agung Sabtu 9 September 2023. Yang pertama dari Musuh 1
sejumlah 15.350.000. Jamaah Yasin Jimbitan 1 juta. Jumlah dusun 1 16.350.000. Dari dusun 2 11.200.000 rupiah. Jamaah Yasin ibu-ibu 1 juta. Hamba Allah 500. Ismi 500. Almarhum Mbah Mundri 450. Jumlah 13.650.000 rupiah. Dusun 3 15.100.000 rupiah. Hamba Allah 2.150.000 rupiah. Wandi 1 juta. Jamaah Yasin ibu-ibu 1 juta. Hamba Allah 3 juta. Jumlah dusun 3 22.250.000 rupiah. Dusun 4 8.350.000 rupiah. Jimbitan ibu-ibu 500.000 rupiah. Hamba Allah 500.000 rupiah. Jumlah 9.350.000 rupiah. Dusun 5 14.600.000 rupiah. Jamaah Yasin ibu-ibu 2 juta. Jimbitan ibu-ibu 1.500.000. Almarhum Mbah Senin 1 juta. Almarhum Mbah Tukiman 1 juta. Ahmad Gali Prayogo 1 juta. Jumlah 21.100.000 rupiah. Dusun 6 jumlah seluruhnya 1.200.000 rupiah. Dusun 7 jumlah 15.300.000 rupiah. Hamba Allah 950.000 rupiah. Jamaah Yasin Darussalam 500.000 rupiah. Jimbitan ibu-ibu 610.000 rupiah. Jumlah 17.360.000 rupiah. Donatur dari luar desa Kayagu, Bapak Rahmat Hidayat dari Kota Raya Barat 1 juta. Dari Jamaah LDI Kecamatan Lepangas 1.500.000. Muslimat Ranting cabang Kabupaten Parigi Mutong 1 juta. Yajidah Surung Kota Raya Selatan 1 juta. Hamba Allah 1.500.000. DPR Bapak Sugeng, Bapak Sugeng, anggota Dewan Kabupaten Parigi Mutong 10 juta. Wakil Bupati Parigi Mutong 1 juta. Haji Uli Kota Raya 1 juta. Bapak Solikin, anggota DPR Kabupaten 1 juta. Bapak Longki Janggula 750.000 rupiah. Dan Bapak Muhammad Irwan 5 juta rupiah. Jadi total keseluruhan dana yang diperoleh untuk santunan anak yatim dan piatu, sebagian harta yang sudah kita sumbangkan dan menjadi amal jariah kita dan mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, dan apabila ada tutur bahasa kami yang kurang berkenan di hati para tamu undangan semuanya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Bupati Parigi Mutong. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Parigi Mutong, Bapak Badun Gai SM. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrina wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kalimantan, khusus untuk dapil 4 yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya banggakan yang hadir pada saat ini, Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Selamat datang Pak. Sudah ketiga kalinya untuk sebetulnya, tapi untuk Pargi Montong baru pertama dilaksanakan di Kayu Agung Kecamatan Jepang. Alhamdulillah, yang sebenarnya biasanya kita hanya lihat di televisi, tapi ini hari langsung dari orang. Selamat ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Kosdoro Perkonsultannya, sahabat saya Bapak Muhammad Irwan Kesos Energi. Ini saya tidak bilang lagi selamat datang, tapi sudah berkali-kali datang ke sini. Yang lalu sudah ketemu dan saya sama-sama. Alhamdulillah. Yang hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kalimantan yang sempat hadir, yang saya lihat tadi ada pernah memimpin Kecamatan Mapang, sekarang menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya tidak sebut namanya, saya kira Bapak Ibu di sini sudah tahu semua. Tidak perlu diperkenalkan namanya. Yang saya hormati unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan, alhamdulillah hadir pada kesempatan ini dari TNI Polri, dan saya hormati dan saya banggakan Camat Nepana bersama jajarannya. Alhamdulillah hadir di tengah kita, dengan beliaulah yang dapat juga memperakarsai hari ini bisa acaranya terselenggara. Yang saya hormati Ketua PHBI Kecamatan dan Desa beserta jajarannya. Yang saya hormati dan para anggotanya. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta seluruh hadirin yang saling tatkala yatim dan yatim piatu yang insya Allah dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Desa Kayu Agung.
ke-44. Jadi kami ada tugas keluar, seyogyanya Bapak sendiri Bupati kepingin hadir pada hari ini. Namun ada undangan tiba-tiba ke Jakarta. Hanya saya berkenan untuk menghadirinya. Bapak Ibu yang hormati, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang telah berupaya dengan baik menyelenggarakan kegiatan santunan ayam kami dan kepedulian dari kita semua sangat berarti bagi mereka, baik berupa perhatian maupun bantuan. Saya berharap semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan mari bersama kita dukung dan sukseskan kegiatan ini, insya Allah. Ini merupakan kebanggaan kita dari mulai tahun lalu diadakannya hari datangnya para transmigrasi di Kabupaten Parigi Motong ini. Waktu itu masih Kabupaten Donggala, Provinsi Tenggara. Ini transmigrasi yang ada Ustaz cukup berhasil. Semuanya ada di pemerintah, ada di legislatif, dan yang paling utama yang paling utama atau di Kecamatan Motong pada saat itu. Ini merupakan satu kebanggaan kita, kebanggaan Kabupaten Parigi Motong bahwa warga transmigrasi begitu sukses mulai dari Kecamatan Sausu, Bali, Tobue, dan kecamatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Allahumma musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Bupati Parigi Motong kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan tadi dapat menjadi perhatian kita bersama demi majunya Kabupaten Parigi Motong. Hadirin yang kami muliakan, tibalah kita pada acara inti pagi hari ini, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yakni tausiah agama bersama Kiai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ dalam rangka santunan anak yatim dan yatim piatu, sekaligus peringatan HUT Desa Kayu Agung ke-44 tahun. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Kiai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ, dan kami minta kepada Kiai agar kiranya berkenan untuk memberikan doa bagi kami dan khususnya Desa Kayu Agung karena bertepatan hari ini berusia 44 tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, mobil khusus Bapak Wakil Bupati Parigi Montong, Bapak Bupati Sigi, dan Sohibul Quro, Bapak Kepala Desa Kayu Agung, panitia tablik akbar sekaligus ulang tahun desa, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi susah untuk jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh angel. Oh, angel. Tepat di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Ucapannya santun, tapi perbuatannya Fir'aun. Karena itu pantas kalau baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun bertugas, beliau berhasil mengelola umat karena ucapan dengan perbuatannya sama. Saya minta tolong ehonya dipateni aja mas. Cek, cek. Nah, ehonya pateni. Cek, 1, 2. Ya, matur suwun. Jodoh prek-prek meneh dong. Pak Eko soalnya udah lunas apa belum Pak Eko? Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya Nabi berhasil memanage umat, tugasnya cuma 23 tahun karena ucapan dengan perbuatannya sama. Contoh nih, contoh. Nabi pernah mengatakan, menganjurkan kepada umat, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Ini Nabi menganjurkan. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Sejarah hidup Nabi kita baca, beliau kalau sepertiga malam yang akhir sudah berdiri tegak, ngambil air wudhu, mengerjakan sholat tahajud. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Nabi sepertiga malam yang akhir sudah berdiri melaksanakan sholat tahajud. Bu, ibu sering bangun tengah malam. Ngapain? Keteladanan baginda Nabi berhasil 23 tahun bertugas, mampu memanage umat, maka pantas Nabi itu berhasil, ucapan dengan perbuatan sama. Rajin-rajinlah bangun tengah malam. Sejarah beliau kita baca, sholat tahajud sepertiga malam beliau sudah bangun. Bahkan dosa baginda Nabi sudah diampuni, tapi kalau sholat kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi kalau sholat kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga dikasih tahu tadi sama Pak Eko, Ustaz, di Kayu Agung juga banyak orang-orang yang kakinya pada bengkak. Astagfirullah.
Nah, sekarang kita lihat korelasi. Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh wabu kita betul itu. Syariat agama yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, syariat Islam yang kita kerjakan hendaknya mampu membentuk watak kepribadian. Outputnya adalah kemudian menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Itulah output dari ibadah yang kita kerjakan. Tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia hanya mengerjakan ibadah saja, tapi dalam kehidupan pergaulan di tengah masyarakat tidak mau menebarkan nilai-nilai kebaikan. Maka output dari ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara, nilai kebaikan yang kita kerjakan manfaatnya bukan untuk menyenangkan Allah. Kebaikan yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Itu makna Quran, in khairan fa khairun wa in saran fa sarun. Kalau kamu mengerjakan kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu pun akan pulang menimpa dirimu sendiri. Allah tidak mengambil keuntungan dari kebaikan yang kita lakukan. Umpama nanti selesai pengajian, Pak Wabub memberikan saya sangu 20 juta. Umpama kelihatan beneran nggak apa-apa. Kelihatannya Pak Wabub berbuat baik kepada saya, betul apa tidak? Tapi hakikatnya Pak Wabub sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Itu maksud in khairan fa khairun. Kelihatannya memang berbuat baik kepada diri saya, tapi hakikatnya Pak Wabub sedang membantu dirinya sendiri. Manfaat kebaikan yang kita tebarkan di alam dunia buat kepentingan kita, bukan untuk menyenangkan Allah. Separigi motong, orang nggak ada yang sholat, Allah nggak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Sesulawesi orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha gagah, Allah maha perkasa, Allah maha kaya. Kebaikan yang kita tebarkan, manifestasi dari ibadah yang kita dirikan, berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik kepada orang lain, pahalanya akan kembali buat diri kita sendiri. Maaf nih, ini semua yang hadir di lapangan ini kan calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ada orang kayu agung yang terus-terusan. Ini semuanya pasti bakalan mati. Betul. Saudara, hari itu pasti akan menimpa setiap kita. Kita akan menemui kematian kita. Nggak akan ada yang bisa menolak. Hari itu pasti akan terjadi. Digotong jasad kita ke kuburan. Hari itu kita menggunakan kendaraan yang paling serem. Namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Kata Nabi, saat itulah yang mengantar jasad kita cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, dan amal kebaikan. Itulah yang mengantar kita ke dalam kubur. Tapi sayang, sampai di pelataran kuburan yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, rumah yang megah, kebun yang berhektar-hektar, uang yang melimpah di bank atau di rumah, semuanya akan kita tinggalkan. Boleh jadi cuma akan jadi rebutan ahli waris kita saja.
pasangan hidup yang katanya cinta sama kita, manis di bibir, tak Pak, kalau bapak-bapak nanti mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita, yakin Pak naik lagi Mas. Bu, kalau ibu-ibu nanti mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami tentulah bersedih. Apa sebab? Kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan. Para suami bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Saudara, menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Dari sini kita bisa pahami bahwa dalam agama Islam menebarkan nilai-nilai kebaikan nggak perlu pilih kasih dan nggak perlu pandang bulu. Maaf nih, kita kalau mau berbuat kebaikan sering pilih kasih dan pandang bulu. Ngapain saya bantu sampean? Sampean bukan satu kampung sama saya. Ngapain saya tolongin sampean? Sampean dulu bukan milik saya. Kita nih kalau mau berbuat kebaikan sering pilih kasih dan pandang bulu. Padahal manfaatnya akan kembali buat diri kita. Islam mengajarkan dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan, jangan pernah pilih kasih dan pandang bulu. Manfaatnya akan kembali buat diri yang melakukan kebaikan itu. Nabi jadi teladan. Jangankan kepada orang satu kabupaten, kepada orang lain agama, Nabi jadi teladan menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Saudara, dalam satu riwayat disebutkan ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sana nyuapin makanan. Kita lihat nih. Nabi aslinya orang Mekah, betul atau tidak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Sementara ini orang Yahudi kelotokan. Nabi datang nyuapin makanan. Sedang enak-enaknya disuapin baginda Nabi. Ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati. Omongannya Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak, saudara. Merah wajah Nabi? Enggak. Pernah pilih kasih dan pandang bulu. Saya tanya nih, kira-kira orang Kayu Agung masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu pengejauhan tahan, manifestasi dari ibadah yang kita dirikan kepada Allah, terjemahan dalam kehidupannya kembali ke tengah-tengah masyarakat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Sekarang kita lihat, saudara,
Ini mejanya tolong bisa. Hari lalu saya pergi haji, saya titipin uang sama orang di kampung saya namanya Fulan. Begitu saya kembali dari pelaksanaan haji, saya ke rumah Fulan, tetangganya bilang Fulan sudah meninggal dunia. Tetangga nggak tahu keluarganya di mana, tetangga juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama itu, Pak, nanti dulu saya mau tanya, almarhum Fulan orangnya rajin ibadah apa enggak? Rajin Tuan Syekh, sholat berjamaah nggak ketinggalan, di mana pengajian selalu hadir, dengan ulama bergaul, di kampung hidup memegang amanah, nggak pernah khianat. Almarhum Fulan rajin ibadah Tuan Syekh. Baik, kalau memang Fulan orangnya rajin ibadah, betul, tinggal di kampung saya mati-matian. Nanti saya akan temui saudara kamu, saya akan sampaikan permohonan maaf dari kamu. Terima kasih. Ngomong-ngomong uang juga. Oh, uang bapak saya simpan di dapur, ditumpukan, ambil di situ, insya Allah nggak ada yang kurang. Tapi saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari saya. Pulang orang kaya nih, sesuai dengan bagiin makanannya nanti saja, minta tolong panitia. Repot kalau lagi ceramah panitia bagiin makanan, sebab ceramah saya kalah kena makanan. Panitia nanti saja bagiin makanannya ya. Berbekal alamat yang dia pegang, dicari rumah saudara almarhum Fulan. Ketemu, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Orang kaya tambah bingung. Loh, kok sampean nangis? Sampean kan saudara. Kok bisa jadi hal seperti ini? Cerita orang ini, Pak, betul. Kami waktu hidup di alam dunia memang bersaudara, tapi almarhum Fulan itu pernah memutus silaturahmi. Fulan, saudara saya itu, terang-terangan dia putus silaturahmi saya. Geleng-geleng kepala orang kaya. Kata orang kaya, ya Allah, almarhum Fulan kok ngono tenan, almarhum Fulan kok begitu, sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Saudara saya kembali, di tengah kita pasti perbedaan itu menyebabkan kita sadar diri, harus saling bergandengan tangan. Kalau desa saling melengkapi, kalau itu yang bisa kita wujudkan, insya Allah negara kita akan dihormati di mata dunia. Itu sampai kiamat pasti bakalan ada. Namanya perbedaan sampai kiamat pasti ada. Yang hadir di lapangan ini 500 orang ada ya? 1000 ada? Ya 5000 lah, campur yang goib di luar-luar sana. Dari ribuan orang yang hadir di lapangan ini, saya tanya, ada nggak yang mukanya sama? Jangankan wajah kita sama, senyum kita saja berbeda-beda. Betul apa tidak? Sampai kiamat perbedaan akan tetap ada di tengah-tengah kita. Karena itu umat Islam kayu agung harus dewasa menyikapi perbedaan dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai. Perbedaan bukan menyebabkan kita centang berenang. Perbedaan justru menyebabkan kita bergandengan tangan membangun desa, membangun kecamatan, dan membangun kabupaten tercinta kita. Ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Perbedaan yang ada di tengah-tengah kita harusnya membuat kita bergandengan tangan, bukan malah
malah saling menjatuhkan, provokator. Berbahagialah umat Islam yang hidup di tengah masyarakat. Dia menyambung silaturahmi, menjaga kerukunan, merekatkan nilai-nilai persatuan. Tapi betapa celaka seseorang yang hidup di tengah masyarakat selalu menjadi provokator, memecah belah kerukunan warga yang ada di sekitarnya. Sungguh pedih azabnya orang yang demikian. Saya teringat sebuah riwayat, saudara, betapa siksa dan azabnya luar biasa orang yang memutus silaturahmi, tidak mau menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Dahulu ada orang kaya mau pergi haji, karena terlalu banyak uangnya. Dia bingung mau nitipin uang itu sama siapa. Zaman itu belum ditemukan sistem perbankan. Bingung orang kaya ini mau nitipin uangnya sama siapa. Cari di kampung orang yang dianggap amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya titip uang sama kamu, mau pergi haji. Nanti selesai ibadah haji, saya kembali, saya ambil lagi uang tersebut. Kata Fulan, Pak, gak usah khawatir, berangkatlah menunaikan ibadah haji, kerjakan rukun syaratnya, insya Allah Bapak dapat haji yang mabrur. Ambil lagi, nanti pulang uang ini gak akan kurang sepeser pun. Tenang hati orang kaya, berangkat dia melaksanakan ibadah haji. Selesai pelaksanaan haji, orang kaya ini pulang langsung ke rumah Fulan. Ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak ada yang ngebukain. Tetangganya sebelah rumah kasih tahu, Pak, cari siapa? Saya cari Fulan. Oh, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang kaya, Mas, sampean tonggonam Fulan? Jema, sampean tahu gak almarhum Fulan ini punya keluarga? Saya nggak tahu, Pak. Sampean tahu gak almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti urusannya, Pak. Bingung orang kaya ini. Dalam hati yang penuh dengan kebingungan, orang kaya ini datang ke seorang ulama. Tuan saya, beberapa hari lalu saya pergi haji, saya titipin uang sama orang di kampung saya namanya Fulan. Begitu saya kembali dari pelaksanaan haji, saya ke rumah Fulan, tetangganya bilang Fulan sudah meninggal dunia. Tetangga nggak tahu keluarganya di mana, tetangga juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana, Tuan saya? Kata ulama itu, Pak, nanti dulu saya mau tanya, almarhum Fulan orangnya rajin ibadah apa enggak? Rajin, Tuan saya. Sholat berjamaah nggak ketinggalan. Di mana pengajian selalu hadir, dengan ulama bergaul, di kampung hidup memegang amanah, nggak pernah khianat. Almarhum Fulan rajin ibadah, Tuan saya. Baik, kalau memang Fulan orangnya rajin ibadah, mudah-mudahan sekarang dia sedang mendapat nikmat kubur. Begini saja, Bapak balik lagi ke Mekah. Tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil Fulan. Kalau memang Fulan sedang mendapat nikmat kubur, nanti ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Orang kaya ini berangkat balik ke Mekah. Tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak, Samaan aja berdua. Fulan! Ayo. Gak usah kita berdua. Biar aja. Fulan! Fulan! Sampai 3 kali teriak, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Pagi-pagi orang kaya ini lapor sama ulama, Tuan saya, semalam itu 3 kali saya teriak di tepian sumur Zam-Zam, tapi nggak ada yang nyautin dari dalamnya. Ini bagaimana, Tuan saya? Kata ulama itu, wah, jangan-jangan almarhum Fulan sedang diazab di dalam kuburnya. Begini aja, Pak, Bapak Yaman, orang siapa tahu menang konek menahan jalan itu ya, Teh. Ibu
Ibu tahu Yaman? Setelah kebun kopi belok kanan gitu ya. Tahu Bapak ke Yaman saja. Di Yaman itu ada sumur bernama Sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang diazab di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur, nanti ada yang nyautin dari dalam. Berangkat orang kaya itu. Sampai di Yaman tengah malam di tepian Sumur Burnut, orang kaya itu teriak, "Fulan! Oi!" Baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam Sumur Burnut. Orang kaya ini terkejut. "Ya Allah, Fulan, kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu? Hidup di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat berjamaah gak ketinggalan, ngaji tekun, sama ulama bergaul, hidup di kampung menjaga amanah, gak pernah hianat. Tapi kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu?" Kata Fulan, "Pak, betul. Waktu hidup di dunia saya rajin ibadah. Betul, tinggal di kampung saya mati-matian menjaga amanah. Tapi rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan ketika saya hidup di dunia. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temui saudara saya, sampaikan salam permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan." Terkejut orang kayak, "Loh, sampean punya saudara?" "Punya Pak." "Di mana saudara sampean?" "Kayu Agung." "Ya udah, Sherlock." "Ini Pak, alamat saudara saya. Tolong temui dia, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu." Kata orang kaya, "Baik Fulan, alamat sudah saya pegang. Nanti saya akan temui saudara kamu, saya akan sampaikan permohonan maaf dari kamu." "Terima kasih Pak." "Nanti dulu Fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu simpan di mana?" "Uang juga." "Oh, uang Bapak saya simpan di dapur, ditumpukan, ambil di situ. Insya Allah nggak ada yang kurang. Tapi saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari saya." Pulang orang kaya nih, sesuai dengan yang dituju, ada gundukan uang. Dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya ini berkata, "Betul, almarhum Fulan orang yang menjaga amanah." Berbekal alamat yang dia punya, dia cari rumah saudaranya almarhum Fulan. "Ya, bagiin makanannya nanti saja Bu. Bagiin makanannya nanti saja, minta tolong panitia." Repot kalau lagi ceramah panitia bagiin makanan. Sebab ceramah saya kalah kena makanan, saudara. Panitia nanti saja bagiin makanannya ya. Sampai mana saya tadi ngomong? Berbekal alamat yang dia pegang, dicari rumah saudara almarhum Fulan. Ketemu, ketok pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata orang kaya, "Mas, sampean saudaranya Fulan?" "Betul Pak, saya saudaranya Fulan. Tapi saudara saya itu sudah beberapa hari lalu meninggal dunia." Kata orang kaya, "Saya tahu, karena itu saya datang ke sini. Saudaramu almarhum Fulan sekarang ini sedang diazab di dalam kuburnya." Mendengar saudaranya sedang diazab di dalam kubur, ini orang meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Orang kaya tambah bingung. Kata orang kaya, "Mas, loh kok sampean nangis? Sampean kan saudara, kok bisa jadi hal seperti ini?" Cerita orang ini, "Pak, betul, kami waktu hidup di alam dunia memang bersaudara. Tapi almarhum Fulan itu pernah memutus silaturahminya kepada diri saya." Nah, ini garis besarnya. Almarhum Fulan pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu.
Saya kirim makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau ketemu saya ajak musafahat, saya ajak bersalaman, tapi memalingkan wajah. Sampai puncaknya kepada orang di kampung saya, fulan saudara saya itu terang-terangan dia putus silaturahmi saya. Geleng-geleng kepala orang kaya, kata orang kaya, ya Allah, almarhum fulan kok ngono tenan. Almarhum fulan kok begitu amat. Memang gara-gara persoalannya apa? Pak, persoalannya sih gara-gara sepele, cuma beda pilihan kepala desa. Allah dan Bapak yang jadi saksinya, apa saja yang pernah dilakukan almarhum fulan kepada saya maafkan. Beberapa malam kemudian orang kaya ini tertidur. Dalam tidur dia bermimpi bertemu dengan fulan. Wajahnya berseri, senyum tersungging di bibirnya sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Saudara saya kembali, di tengah kita pasti ada perbedaan. Karena itu kita umat Islam harus dewasa. Dengan perbedaan kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Organisasi kita tidak sama, betul apa tidak? Pilihan kita pasti berbeda. Partai politik yang akan kita usung juga tidak sama. Tapi perbedaan-perbedaan itu menyebabkan kita sadar diri harus saling bergandengan tangan. Kalau desa kita, kalau kecamatan kita, kalau kabupaten kita mau maju dan dihormati oleh orang lain. Awas, tahun politik. Saya nggak ngurusin saudara nanti itu milih partai yang mana, monggo itu urusan saudara. Tapi saya pesan nanti jangan sampai golput. Datang ke TPS, salurkan aspirasi kita. Yang terpenting jangan golput. Jelas ini? Saudara mau milih partai apa, urusan saudara. Saudara mau milih caleg yang mana, urusan saudara. Bahkan saudara mau milih calon presiden yang mana, saya nggak ngurusin. Saya berkewajiban jaga kerukunan walaupun kita berbeda. Harus tetap bergandengan tangan, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Rugi kalau kita cuma gara-gara partai gontok-gontokan. Sadarilah, siapapun nanti yang terpilih memimpin negara tercinta, kita rakyat tetap saja cari duit sendiri. Betul atau tidak? Ayo kita bangun desa kita bangun kecamatan kita bangun kabupaten kita bangun bangsa kita. Dengan apa? Walaupun berbeda, kita bergandengan tangan, saling melengkapi. Kalau itu yang bisa kita wujudkan, insya Allah negara kita akan dihormati di mata dunia. Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat 3 jam ini. Saya akan melanjutkan perjalanan ke kota Palu untuk besok pagi kembali ke Jakarta. Masih rangkaian di Jakarta, apalagi ini sedang menyambut peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan kalau saya tidak hilaf apa yang disampaikan wabub kita, saya ini sudah 3 kali ke daerah sini. Tapi ke Kayu Agung ini yang pertama. Nah, waktu itu yang pertama saya ke Poso. 1 tahun setelah meletus konflik, saya ke Poso, lalu ke Palu, dan hari ini alhamdulillah menyambung silaturahmi guru kita Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ. Saya bisa mengunjungi dan bersilaturahmi keluarga besar saya di Kayu Agung. Inilah yang saya maksud.
Kita berbeda tapi tetap menjaga kerukunan. Sebab apa? Kita ini keluarga besar. Bahwa saya lahir di Jakarta, ini perbedaannya. Satu contoh kecil saja. Bahwa saya lahir di Jakarta itu qadarullah. Saya nggak pernah pesen kok. Betul apa tidak? Saudara, ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di Palu, ada yang lahir di Kayu Agung. Tempat lahir kita saja berbeda. Walaupun tempat lahir kita berbeda, kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap putra Indonesia. Itulah makna keluarga. Makanya saya siang ini atas undangan Pak Kepala Desa, saya hadir di Kayu Agung. Oh, saya nggak merasa seorang tamu datang ke Kayu Agung. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Walaupun kita berbeda, tapi kita bergandengan tangan. Itulah keluarga. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Nah, meneruskan silaturahmi yang sudah dijalin oleh Allah Yarham Ki Haji Zainuddin MZ, saya merasa bangga dan bersyukur hari ini tahadus bin nikmah saya bisa hadir di desa Kayu Agung. Saudara, guru kita Allah Yarham Ki Haji Zainuddin MZ memang sudah wafat 12 tahun. Rasa-rasanya sudah 4 kali ganti. Guru kita Allah Yarham Ki Haji Zainuddin MZ wafat sudah 12 tahun. Beliau wafat 2011, sekarang 2023. Tak terasa 12 tahun, tapi kita tahu di surau, di masjid, di musola, suara beliau masih memandang, menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah umat Islam. Betul apa tidak? Mudah-mudahan itu jadi jariah amal ibadah beliau. Sejak 2011 saya meneruskan perjuangan dakwah beliau, menebarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerukunan seantero Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dakwah saya ke pelosok-pelosok tidak lain dan tidak bukan ingin agar umat Islam di Indonesia ini rukun dan bersatu sebagai sebuah bangsa. Mengesampingkan nilai-nilai perbedaan yang ada, menjaga kerukunan dan merawat persatuan. Dari Sabang sampai Merauke saya masuk ke pelosok-pelosok terpencil. Ya Allah, dakwah saya itu masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan. Memang saya Tarsan. Dakwah tuh kalau mau yang enak di Jakarta saja Pak, nggak usah saya sampai ke Kayu Agung. Perjalanan dari kota Palu 6 jam. Betul ya? Jakarta Palu 2 jam 20 menit, 8 jam setengah baru sampai di Kayu Agung. Kalau dakwah mau yang enak, nggak perlu saya sampai ke sini nih. Yang enak di Jakarta saja. TV One, Damai Indonesiaku, iNews, Cahaya Hati Indonesia, Kompas, ada Kalam Hati, Net TV, ada hikmah di balik masalah. Kalau dakwah nggak mau capek, yang enak di Jakarta, nongkrong saja di TV.
Saya nggak bisa hadir ke studio, teman-teman bisa rekaman di rumah saya atau di masjid. 20 menit isi pengajian ditayangkan, insya Allah se-Indonesia orang dengar. 20 menit ditayangkan se-Indonesia, insya Allah dengar. Di Kayu Agung sudah 1 jam. Terus ini jamaah kayak begini loh yang bikin ustaz cepat pada mampus. Enak kalau nongkrong di Jakarta di studio itu 20 menit direkam lalu ditayangkan se-Indonesia, orang pada dengar. Yang kedua, ini yang penting, amplopnya rada gede. Betul itu amplop dari TV, saudara. Kalau saya sama anak istri nggak makan setahun, nggak habis-habis. Kebahagiaan batin buat saya bersilaturahmi dengan keluarga besar saya di Kayu Agung. Mudah-mudahan ini jadi saksi buat kita di akhirat nanti. Sama-sama di penghujung kita tawasul membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Berikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berikan kita keturunan yang soleh dan soleha. Wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, wa tafsir asir alayka yassir. Allahumma man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin, minal aminin, minal aminin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian Bapak Wakil Gubernur, Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong untuk naik ke atas panggung, Bapak Ketua Kosgoro Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Parigi Motong untuk naik ke atas panggung mengikuti prosesi pemotongan tumpeng bersama atas genap berusianya 44 tahun Desa Kayu Agung. Mari kita doakan semoga Desa Kayu Agung menjadi desa yang semakin maju,
dan penuh dengan keberkahan. Selamat hari jadi untuk Desa Kaliagung yang ke-44 tahun. Yang memotong tumpeng pada pagi siang hari ini dipotong langsung oleh Kiai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ dan akan diserahkan langsung kepada Bapak Kepala Desa Kaliagung, Bapak Eko Saryanto. Wah, beneran enggak? Mabrur apa mabrur, mabrur, mabrur untuk foto bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ. Panitia untuk main ke atas panggung. Bapak panitia Andi Mustafa kemudian untuk main ke atas panggung foto bersama Bapak Kiai. Bapak panitia kami ikut ke atas panggung untuk foto bersama. Selanjutnya kami panggil anak-anak yatim dan yatim piatu kami untuk melakukan foto bersama dengan Kiai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ. Sekali lagi kami panggil anak-anak kami, anak-anak yatim dan yatim piatu untuk melakukan foto bersama. Ya, selanjutnya sesi foto bersama. Sekali lagi kami mengundang adik-adik anak yatim dan yatim piatu yang telah diusap tadi untuk berdiri di sebelah kanan panggung. Kita berfoto di sebelah kanan atau di sebelah selatan panggung. Ayo adik-adik, sama-sama kita kumpul dan juga panitia. Kami mengundang untuk foto bersama. Sini, mana lagi? Kita berfoto di dekat baliho satu anak yatim di sebelah selatan panggung. Ayo anak-anak yatim dan yatim piatu ya.